Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu jamaah masjid syuhada rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Bisanya kita melaksanakan salat subuh berjamaah bukan karena kemauan, bukan karena kehebatan daripada kita untuk menyiapkan diri kita, melangkahkan kaki kita, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati ini lembut, yang menjadikan hati ini menjadi terpaut kepada masjid karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita mampu untuk menerima sinyal-sinyal kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar akan bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan mengalami kematian. Makanya kita hidup dunia ini untuk berbekal kepada Allah, sehingga dengan cara bekal-bekal yang kita lakukan, jalankan ibadah-ibadah seperti ibadah salat subuh berjamaah ini merupakan bekal yang kita harapkan ketika kita nanti menghadap kepada Allah sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan waktu yang Allah berikan di muka bumi ini kita mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan bahwa kita hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki insyaallah di hari yang ketiga ya, di bulan Zulhijjah. Maka perlu bagi kita untuk menyampaikan beberapa keutamaan seputar bulan Zulhijjah. Mohon kiranya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bersabar menunggu sekitar 15 atau 20 menit materi yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami sendiri yang menyampaikan. Ya, kami ambil dari buku kecil yang dikirim melalui WA group dari kelompok Tarjih ya, Tarjih Muhammadiyah. Ada buku kecil dari yang ditulis penerbitnya Rumah Tajdid ya, Rumah Tajdid. Itu sangat bagus sekali untuk mungkin bisa saya sampaikan beberapa ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah khususnya. Yang pertama adalah memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar pada awal-awal bulan Zulhijjah umat Islam meningkatkan amal soleh dan memperbanyak bacaan tahlil, tahmid dan takbir. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ma min ayyamin al-amalus salih
habu ilallah azza wa jal min hadhil ayyam yakni ayyam al-asr. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah. Qala lal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' bi syai'in min zalika. Tiada hari-hari yang amal soleh lebih disukai Allah azza wa jalla mengerjakannya daripada hari-hari ini. Kami ulangi, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tiada hari-hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla mengerjakannya daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 permulaan bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bahkan berjihad di jalan Allah sekalipun? Beliau bersabda, benar, bahkan berjihad di jalan Allah sekalipun, kecuali, ada kecualinya, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Artinya dia membela agama Allah dengan jiwanya, dengan seluruh hartanya yang dia miliki, kemudian tidak satupun keduanya kembali. Apa maksudnya, Pak? Jiwanya tidak kembali, hartanya tidak kembali. Disebut dengan mati syahid almarhum. Mati dalam keadaan dia berjihad di jalan Allah, meninggalkan seluruh hartanya, kembali dalam keadaan mati syahid. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Nasai. Kemudian juga dari Abu Hurairah, Nabi SAW diriwayatkan bahwa tiada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk beribadah kepadanya daripada 10 hari permulaan bulan Zulhijjah. Berpuasa setiap hari sebanding dengan berpuasa 1 tahun. Berpuasa setiap hari sama dengan berpuasa 1 tahun. Dan sholat pada malam harinya sama dengan sholat pada Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Maka mari kita tingkatkan ya, amaliyah kita di bulan Zulhijjah ini, karena banyak keutamaan-keutamaan yang insya Allah dapat kita raih pada bulan Zulhijjah ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah berpuasa Arafah. Kemudian puasa Arafah ialah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, pada saat kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Sedangkan bagi kaum muslimin yang sedang wukuf di Arafah dilarang untuk berpuasa. Ya. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Hal ini berdasarkan pada hadis berikut, an Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma saumu yaum Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbilatan wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Dari Qatadah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Jadi puasa Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang.
artinya dosa yang kemarin dan dosa yang akan datang. Sedangkan puasa hari Asyura dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmidzi. Nah, ini hadis ini juga jangan kita jadikan tipu-tipu daya ya. Sering saya ucapkan nipu-nipu ya. Maksudnya hadisnya benar. Cuma kalau kita secara tekstual akan menghapuskan dosa yang akan datang atau dosa yang akan datang, maka kadang-kadang ada guyonan ya, dari kita. Kalau gitu enggak apa-apalah, buat dosa aja. Kan ini dihapuskan dosa yang akan datang. Dan bukan itu maksudnya, artinya bahwa Allah memberikan kita rahmat kepada kita, berkah kepada kita, agar kita lebih mudah untuk melakukan ibadah-ibadah dan lebih mudah untuk menjauhi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Maka juga ada sunnah-sunnah juga, kita juga disunahkan untuk berpuasa juga di 10 hari atau 9 hari di bulan Zulhijjah ini, dari tanggal 1 tanggal 9 boleh juga untuk berpuasa, akan tapi minimal daripada kita untuk bisa melaksanakan puasa Arafah yang nanti insya Allah di tanggal 27 di hari Selasa ya, bertepatan dengan ya, tanggal 9 Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah takbir Idul Adha, bertakbir pada hari raya Idul Adha. Takbir adalah ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah dan kenisbian manusia di hadapannya, serta sebagai tanda syukur atas petunjuk yang diberikannya. Takbir juga merupakan syiar agama Islam. Takbir dapat dilakukan di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan di jalan-jalan, baik oleh mereka yang mukim maupun yang sedang musafir. Dalam pelaksanaan takbir di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan takbiran. Umat Islam diharapkan tetap dapat menjaga ketertiban umum. Ucapan takbir itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun waktu bertakbir menjelang Idul Adha sudah dapat dimulai sejak sesudah subuh hari Arafah dan diakhiri sebelum maghrib hari tasyrik hari ketiga 13 Zulhijjah. Hal ini sesuai dengan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1976 di Garut, Jawa Barat. Tanfis Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1977. Kemudian selanjutnya adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha disebut juga Idul Kurban atau hari raya kurban, karena pada hari itu dilaksanakan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan ternak yang sudah ditentukan. Idul Adha dirayakan dengan mengerjakan salat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ibadah ini disyariatkan pada tahun pertama Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah. Disebutkan dalam hadis berikut, an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhhin nas. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Idul Fitri adalah hari ketika orang berbuka puasa, dan Idul Adha adalah hari ketika orang sedang menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Kemudian anjuran-anjuran ya, sebelum sholat Idul Adha. Jadi anjuran-anjuran sebelum sholat Idul Adha. Yang pertama adalah berpuasa sejak fajar sampai dengan sholat Id. Jadi sholat Idul Adha ini kita dianjurkan untuk berpuasa dari fajar sampai dengan sholat Id dilaksanakan. Sedangkan sholat Idul Fitri kita disunahkan untuk kita bersegera membatalkan ibadah puasa kita. Ya, ini kebalikan. Kalau sholat Idul Adha kita diperintahkan untuk berpuasa sejak fajar sampai dengan selesai sholat Idul Adha. Dari Abdullah bin Buraidah diriwayatkan dari ayahnya, yaitu Buraidah ibnu Al-Husayb, ia berkata Rasulullah SAW pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan. Rasulullah SAW itu pada hari Idul Fitri tidak keluar rumah, Pak, sebelum beliau makan. Artinya beliau makan dulu, sunnahnya. Dan pada hari raya Idul Adha ya, tidak makan sampai sholat lebih dahulu. Jadi kita dianjurkan sebelum sholat Idul Adha ya, nanti insya Allah tanggal 28 dah kita, walaupun berbeda Pak penentuannya, tapi kita tetap menjaga ukhuwah, menjaga persatuan. Jangan sampai saling caci mencaci, hina menghina, sesat menyesatkan. Ya. Jadi pemerintah sudah mengakomodir, insya Allah tanggal 28 ya, 29, 30 itu kita libur bersama karena hari raya Idul Adha. Jadi tidak usah saling caci mencaci ya. Dan kebetulan kita bersamaan dengan tanggal di Arab Saudi. Jadi pada hari ini juga kita insya Allah ya, kalau tidak salah saya juga beberapa kali mencek, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Zulhijjah sama dengan Arab Saudi. Kemungkinan besar kita akan bersamaan dengan penentuan daripada Arab Saudi. Sedangkan pemerintah insya Allah tanggal 29 lah, hari Kamis kita berhari raya di hari Rabu. Yang penting jangan saling saling olok mengolok, hina menghina, caci mencaci, ini perbuatan yang dilarang. Kemudian yang selanjutnya adalah berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Nah, jadi juga kita disunahkan untuk berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Tapi sebelumnya juga mandi, Pak. Jangan pakai wangi-wangiannya tapi tidak mandi. Nah, ini persoalan, Pak. Ya kan, kita ini banyak air, negara tropis. Ya, kalau tidak bisa mandi di rumah, mungkin airnya macet, bisa kita tetangga kita minta air seember. Tidak mungkin tetangga kita tidak kasih. Atau kita minta izin ke Masjid Syuhada mau mandi ya, kira-kira begitu, insya Allah diizinkan ya, kalau seandainya mati ya. Minimal disunahkan juga kita mandi di hari raya kan? Walaupun ada yang mengatakan bahwa hadis hari raya, mandi di hari raya itu hadisnya dhaif, ada yang mengatakan demikian. Tapi ada asar atau dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa juga mandi ada juga mandi di pada hari-hari besar, termasuk juga di mandi pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ya, berhias dengan memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Nah, sebelumnya kita mandi dulu, Pak ya. Dari Ja'far ibnu Muhammad, dari ayahnya, dari kakaknya diriwayatkan bahwa Nabi SAW selalu memakai wol. Apa itu wol? Burdah yang bercorak buatan Yaman pada setiap Aid. Hadis riwayat Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Musnad.
Kemudian dari Al Hasan cucu Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa ia mengatakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha memakai pakaian terbaik yang ada. Jadi memakai pakaian terbaik yang ada, tidak usah mungkin pakaian yang baru dibeli ya. Jadi pakaian yang terbaik yang ada, yang kita miliki di rumah, misalnya ada pakaian khusus yang terbaik yang ada yang kita pakai, maka itulah yang kita pakai ya. Kayak apa Pak, kalau ada pakaian terbaik kita itu baju oblong misalkan, nah itu bukan terbaik Pak. Terbaik ditentukan juga pada tempatnya. Ada kaos oblong warna merah misalkan, itu terbaik, itu saya pakai hari-hari. Cuma tidak pas kalau kita pakai pada hari raya Idul Adha, salat Idul Adha misalkan, kurang pas. Apalagi dipakai salat, misalkan ketika kita salat ada pakaian yang terbaik, pakaian yang memang sudah dibelikan oleh istri kita, kita malah memakai pakaian yang kurang pantas, sah aja salatnya. Cuma ada tulisan di belakang misalkan coblos nomor sekian, kan kurang pas dipakai. Maka pakailah pakaian yang terbaik, yang pantas, yang ada. Kemudian memakai wangi-wangian yang terbaik yang ada, dan menyembelih binatang kurban yang tergemuk yang ada, sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang. Dan supaya kami menampakkan keagungan Allah, ketenangan dan kehikmatan. Al-Hakim menyatakan Ishaq ibnu Barjah sebagai majhul, padahal sebenarnya tidak majhul. Al-Adi mendaifkan, sementara Ibnu Hibban menyatakan siqah, terpercaya. Demikian ditegaskan dalam At-Talqis karangan Ibnu Hajar. Selanjutnya adalah berangkat dengan berjalan kaki Pak. Berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan lain sambil bertakbir. Kayak apa kalau rumahnya jauh misalkan, ya, silahkan naik mobil Pak, atau naik sepeda motor, atau naik sepeda. Rumahnya jauh misalkan di Sangkuriman sana, ya juga insya Allah mendapatkan kebaikan. Cuma di sini disebutkan berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan sambil bertakbir. Saya bacakan artinya. Dari Ali ibnu Abi Thalib diriwayatkan bahwa ia berkata, merupakan sunnah bahwa engkau keluar untuk sholat id dengan berjalan kaki. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ia mengatakan ini adalah hadis hasan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila keluar pergi sholat id, ya, beliau kembali melalui jalan lain dari yang dilaluinya, ya, ketika pergi. Apa maksudnya Pak? Contoh misalkan berjalan dari arah Pangeran Menteri misalkan, rumahnya di Pangeran Menteri menuju Suhada, ya, diupayakan menyelisihi jalan tersebut. Menyelisihi jalan tersebut mungkin nanti lewatnya dari pabrik piring, tembus ke rumah makan Royan, ya, tembus ke Pangeran Menteri. Disunahkan Pak. Apa gunanya? Sebagai syiar kita kepada sesama muslim bahwa kita pada hari itu sedang berhari raya Idul Adha. Cuman perlu digarisbawahi juga, ya, kita juga jangan terlalu berlebihan, karena masih ada pada hari itu saudara kita yang berbeda pendapat. Pada hari itu ada saudara kita yang pada hari itu sedang berpuasa Arafah. Ya, jadi kita jangan terlalu menampakkanlah kegembiraan kita sehingga menyebabkan mereka-mereka yang mungkin pada saat itu beribadah juga merasa terganggu. Perlu bagi kita untuk menjaga sikap kita mungkin seperti biasa dan menghormati saudara-saudara kita yang pada hari itu sedang melaksanakan ibadah menurut keyakinan yang diyakininya. Kemudian semua umat Islam hendaknya hadir
baik tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan yang sedang haid, meskipun tidak ikut sholat dan tidak masuk ke dalam saf sholat, namun ikut mendengarkan pesan-pesan Idul Adha yang disampaikan oleh khatib. Saya bacakan. Dari Ummu Atiyah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita pingitan. Adapun wanita-wanita sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat sholat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan panggilan kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak mempunyai baju jilbab? Rasulullah SAW menjawab, hendaknya temannya meminjamkan baju kurungnya. Hadis riwayat Al-Jamaah, lafal dari Muslim. Nah, mungkin ini beberapa panduan yang bisa kita lakukan memasuki waktu-waktu di bulan Dzulhijjah ini. Masih ada beberapa hari, maka maksimalkan bagi kita yang kuat bersedekah, yang gemar membaca Al-Quran, ayo tingkatkan, kita powerkan kekuatan kita untuk membaca Al-Quran. Gaspul, itu ada istilah gaspul. Kita gaspul seberapa dapatnya. Nah, kalau memang kita mampu, ya mudah-mudahan mampu, Allah izinkan kita untuk menghatamkan Al-Quran di beberapa hari ini, atau mungkin yang kuat dengan puasa sunnah Senin Kemis misalkan, mari kita laksanakan, ataupun juga ibadah-ibadah lain, karena ini luar biasa keutamaan pada saat kita memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.